Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syakur, bernim 182228 dari kelas F Teknik Diponegara Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang simulasi inventory yang dimana bermetodekan Monte Carlo. Ya, di sini sudah ada soal beserta jawabannya. Ini saya akan menjelaskan beberapa untuk mendapatkan semua ini, mulai dari frekuensi, probabilitas kumulatif yang dikalikan 100, interval angka random dan demand simulasinya. Mulai dari jumlah demand, di sini cara menentukannya ialah kita melihat tabel ini. Di sini dalam tabel ini ada angka yang dimana dari angka terkecil sampai angka terbesar. Yang dimana angka terkecil itu ialah 0 dan angka terbesar itu ialah 5. Jadi jumlah demand itu ialah berjumlah 5. Sudah kita menentukan jumlah demand, kita menentukan frekuensinya. Sini saya menggunakan rumus kuantif, tapi saya jelaskan bagaimana cara dapatnya. Di sini kita mencari angka 0 di dalam tabel ini, ada berapa banyak jumlahnya. Jadi di dalam tabel ini angka 0 itu jumlahnya ada 32 dan angka 1 22, angka 2 36, angka 3 42, angka 4 28 dan 5 40. Dan total frekuensinya ini ialah 200. Karena di sini untuk 200 hari ke belakang. Jadi kalau misalnya ada kurang atau gimana, mungkin ada tabel angkanya yang kurang dalam tabel ini untuk diperiksa. Kemudian kita menentukan probabilitasnya dengan cara kita membagi hasil frekuensi dibagi jumlah frekuensi, di mana kita menentukan frekuensi yang pertama itu ialah 32 dibagi 200, hasilnya 0,16. Begitu juga dengan di bawahnya ini, dia 22 bagi 200 juga sama dengan 0,11 sampai 40 bagi 200 0,2. Dan setelah kita menentukan probabilitas, kita menentukan kumulatifnya, dimana di sini kita menjumlahkannya. Jadi ini untuk yang pertama itulah normal dari probabilitas pertama, dia 0,16. Ketika masuk probabilitas kumulatif yang kedua, kita menjumlahkannya, yang dimana probabilitas kumulatif yang pertama ditambah probabilitas kedua, hasilnya 0,27, hingga begitu juga seterusnya hingga mencapai angka 1. Setelah menentukan probabilitas kumulatif, kita mengkalikan 100 agar bisa menentukan interval. Jadi di sini kita mengkalikan 0,16 kali 100 jadi 16, 0,27 dikali 100 27, 0,45 dikali 100 menjadi 45, sampai 1 dikali 100 ialah 100. Sudah itu kita menentukan interval angka randomnya. Di sini saya memulai dari angka 0. Kenapa sampai 16? Karena probabilitas kumulatif yang sudah dikalikan tadi ialah jumlahnya 16. Jadi kita sampai 16 di sini. Begitu juga yang kedua, kita ini memulai dari 17 karena tadi yang pertama dia sampai 16. Jadi kita interval yang kedua itu memulai dari angka 17. Di sini kenapa sampai 27? Sama juga seperti yang pertama, karena probabilitas kumulatif yang sudah dikalikan tadi ialah 27. Jadi 17 sampai 27. Mungkin juga begitu sampai hingga 100. Jadi 81 sampai 100. Setelah kita sudah menentukan jumlah demand, frekuensi, probabilitas kumulatif, dan yang
sudah dikalikan juga. Begitupun dengan interval, kita masuk di angka random dan demand simulasinya. Di sini angka randomnya saya menggunakan rumus run between untuk mendapatkan nilai acak. Contoh sebagai berikut. Di sini saya menggunakan rumus run between. Saya memulai dari angka 0 sampai 100. Oke, kalau kita ingin mendapatkan angkanya yang lebih banyak, kita tinggal menariknya ke bawah seperti ini. Dikarenakan saya sudah mencarinya sejak awal, jadi saya menghapus yang ini lagi karena tadi saya cuma menentukan untuk mendapatkan nilai acak. Oh ya, di sini kenapa dia berubah-berubah angkanya? Karena angka acak itu ketika kita melakukan sesuatu, dia pasti akan berubah secara otomatis. Tapi kalau kita ingin angka ini dia tidak berubah lagi, kita masuk di formula calculation option, kita kasih manual dan dia tidak akan berubah lagi. Kita contohkan. Dia tidak berubah sama sekali biarpun kita karena dia sudah manual gitu. Oke, lanjut. Karena di sini saya sudah mendapatkan angka random dan kita lanjut di demand simulasinya. Di sini kita menentukannya selama 10 hari. Jadi hari pertama itu di angka random dia 33. Jadi kita menentukan demand simulasi berdasarkan dari interval. Jadi hari pertama itu ialah angka random 33. Kita lihat di intervalnya dia 33 itu berada di mana? Di jumlah demand 2. Jadi demand simulasinya sini 2. Begitu juga di yang sesudahnya itu ya angka random 66 berada di sini di jumlah demand 3. Karena intervalnya itu 46 sampai 66. Begitu sampai seterusnya ke bawah sampai 10 hari kita menentukannya. Oke, sudah kita menentukan semua jumlah demand. Di sini kita menjumlahkan semua total demand simulasinya. Jadi totalnya itu ialah ada 31. Jadi kesimpulannya total permintaan untuk 10 hari adalah 31 barang setengah jadi, dan kita juga menentukan rata-ratanya, dimana kita menentukan rata-rata dari total demand tadi dibagi jumlah hari, yaitu 10. Jadi 31 dibagi 10 ialah hasilnya 3,1. Jadi rata-ratanya permintaan per hari adalah 3,1, atau bisa juga kita bulatkan jadi 3 barang setengah jadi. Jadi total permintaannya itu untuk 10 hari adalah 31 dan rata-ratanya itu dia 3,1, atau kita bisa bulatkan jadi 3. Jadi begitu mungkin yang bisa saya jelaskan, tidak banyak, dan kalau misalnya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.